ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, oke. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, pagi hari ini saya akan berbicara tentang Natal ya. Kan sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Apa sebenarnya Natal yang kita pahami? Karena seringkali banyak orang ya berbicara Natal itu berbicara tentang ya liburan panjang ya kan, baju baru, kemudian mempersiapkan untuk tahun baru. Nah, kita akan lihat perspektif atau sudut pandang Allah di dalam peristiwa Natal. Apa sebenarnya tujuan Allah tentang kelahiran Yesus? Banyak orang tidak mengerti, banyak orang tidak paham kenapa harus ada Natal. Kenapa Yesus harus lahir? Itu banyak orang yang tidak ngerti. Apalagi orang yang di luar iman kita seringkali mempertanyakan, kalau hanya untuk menebus dosa, kenapa Yesus harus dikorbankan? Ya? Istilah mereka itu ditumbalkan. Kenapa? Kan diampuni aja selesai. Ya, dosa itu kan berbicara diampuni saja selesai. Kamu minta ampun, oke. Tuhan bilang oke, saya ampuni, selesai. Tapi Alkitab tidak berbicara seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Berbicara dosa ini dimulai dari kita melihat peristiwa kejatuhan manusia. Baru kita mengerti apa dosa dan apa dampak dari dosa itu. Sekarang Bapak Ibu lihat. Ya, banyak hal-hal yang tidak wajar terjadi. Alkitab sudah mencatat 2000 tahun yang lalu peristiwa-peristiwa yang kita alami saat ini. Itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Dan kita akan pelajari hari ini. Kenapa Natal itu harus ada? Dan kita lihat dari sudut pandang atau perspektif kedaulatan Allah. Nah, kita akan belajar tentang apa itu kedaulatan Allah. Sebetulnya kemarin saya ingin berbicara tentang doktrin Allah, tapi karena ini menyambut Natal ya, ada singgung tentang Natal. Nah, kita akan lihat bagaimana Alkitab memandang Natal ini terjadi. Apa makna Natal sebenarnya? Dari sudut pandang kedaulatan Allah. Nah, kita lihat, apa itu kedaulatan Allah? Ya, jadi Natal itu tidak boleh dilepaskan atau hubungannya sangat erat dengan kedaulatan Allah. Jadi kedaulatan Allah ini adalah satu pemahaman yang penting yang saudara harus mengerti. Ada yang pernah dengar tentang kedaulatan Allah? Atau mungkin saya bicara kedaulatan Allah itu bingung bayangin hal yang ya, saudara pernah dengar pasti ya tentang Allah itu berdaulat. Kenapa Allah dikatakan berdaulat? Apa itu kedaulatan Allah? Ya, kedaulatan Allah itu berbicara Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Setuju? Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan kemudian Allah itu tidak ada satupun yang bergerak di luar kuasanya, di luar kedaulatannya. Bisa dibaca enggak ini saudara? Atau terlalu kecil tulisannya? Ya, jadi berbicara kedaulatan Allah itu berbicara Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Dan kemudian tidak ada satupun yang bergerak di luar kuasa dan kedaulatannya. Dan Allah itu tidak bergantung kepada sesuatu di luar dirinya. Dan segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Jadi Allah itu tidak bergantung kepada sesuatu di luar dirinya. Dalam hal apa? Melakukan tindakannya. Misalnya, Allah mau menyelamatkan manusia.
Kalau Allah bergantung kepada umatnya, kepada manusianya, berarti Allah tidak berdaulat. Jadi manusianya dilihat dulu, oh orang ini baik, tak kasih keselamatan, tak selamatkan. Oh orang ini tidak baik, tak lempar ke neraka. Apakah Allah begitu? Berarti tergantung kepada manusianya. Berarti tidak memenuhi unsur kedaulatan Allah. Jadi Allah menyelamatkan kita bukan karena kita ini baik lalu dikasih keselamatan, bukan. Berarti keselamatan kita itu bukan kasih karunia, tetapi apa? Upah. Saudara sudah berbuat baik, Tuhan berikan keselamatan. Itu namanya upah. Tapi kalau kasih karunia bukan. Alkitab berbicara upah atau kasih karunia? Kasih karunia. Kasih karunia berbicara apa? Anda itu tidak layak, Anda itu harusnya dihukum, Anda itu harusnya dilempar ke neraka, tapi Anda diselamatkan. Itu kasih karunia. Anda tidak layak tapi saudara diberi. Itu kasih karunia. Tapi kalau Anda layak, Anda sudah melakukan, ya Anda sudah puasa, Anda sudah berbuat baik, dan Anda diberikan, itu berarti upah. Jadi ngerti saudara ya. Jadi keselamatan itu bukan tergantung kepada manusianya. Kalau tergantung pada manusianya, berarti Allah ini tidak berdaulat. Nah dari sudut pandang ini kita bisa melihat, kenapa Yesus harus turun? Karena kejatuhan manusia, Adam dan Hawa ke dalam dosa, itu melanggar seluruh perjanjian. Jadi perjanjian Allah dengan Adam itu rusak. Itu yang disebut perjanjian lama. Itu perjanjian kerja. Allah berjanji dengan manusia yang tidak berdosa, yaitu Adam. Tapi Adam tidak sanggup memenuhi covenant itu. Dan Adam jatuh dalam dosa, perjanjian itu rusak. Dan yang bisa memulihkan perjanjian itu adalah manusia yang tidak berdosa. Allah hanya bisa berjanji, membuat perjanjian dengan manusia yang tidak berdosa dalam hal covenant tadi. Nah kita dapat dari mana manusia yang tidak berdosa? Alkitab mengatakan, Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satunya yang tidak berdosa di alam semesta ini siapa? Allah. Jadi masalah dosa ini yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Manusia tidak bisa. Karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Bahkan manusia tidak bisa menentukan bagaimana caranya dia bisa selamat. Jadi bagaimana manusia berjalan dengan pikirannya untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak bisa. Akhirnya apa? Muncullah agama. Agama itu adalah usaha manusia untuk mencari keselamatan, mencari kebenaran, mencari Allah yang sejati. Ketemu? Tidak ketemu, saudara. Ya ketemu batu, disembah batu. Ya ketemu pohon, sembah pohon. Ya. Itu yang terjadi. Itulah agama. Tapi kekristenan bukan agama. Yesus tidak pernah membawa agama. Jadi Kristen itu bukan religi, tetapi kekristenan itu adalah relasi. Bagaimana Allah itu mau berelasi dengan umatnya. Itu inti daripada kedaulatan Allah. Allah rindu untuk bersekutu dengan umatnya. Bagaimana caranya? Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat, Allah yang suci, Allah yang kudus, itu bisa berelasi dengan umatnya. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Ketika Allah bertemu dengan Musa, kemudian Allah berfirman kepada Musa, kemudian bangsa Israel ngomong, Musa jangan sok-sokan, kamu pikir kamu saja yang bisa berbicara dengan Allah, kami juga bisa. Oke, saya akan ngomong sama Tuhan. Kalian mau pingin ngomong sama Tuhan toh? Iya, oke. Akhirnya Musa menghadap Tuhan. Tuhan bilang, oke, kalau umatku mau ketemu sama aku, silakan. Tapi dia harus menguduskan diri selama 3 hari. Kalau dia tidak kudus ketemu dengan aku, apa yang terjadi?
habis. Dan disepakati, oke, 3 hari kamu harus menguduskan diri dan kamu akan bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Ketika sudah menguduskan diri, mereka kumpul di sebuah tanah datar di Gunung Sinai. Dan Allah, hadiratnya turun. Apa yang terjadi? Seluruh orang Israel tidak kuat. Musa, kalau kami seperti ini kami akan mati. Kami tidak sanggup bertemu dengan Allah. Jangankan mendengar suaranya, hadiratnya Allah aja mereka bisa mati. Ya sudah, kamu aja yang ngomong sama Tuhan. Ya, jadi kami percaya kamu adalah nabi. Jadi Allah tidak bisa dengan kuasanya yang besar, kemudian dia berelasi dengan umatnya. Itulah dia harus jadi manusia. Itu nanti kita akan pahami dengan prinsip pengajaran tentang inkarnasi. Jadi kekristenan itu percaya tentang inkarnasi. Allah menjadi manusia. Ya, firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Ya, jadi bukan firman menjadi manusia, firmannya hilang berubah jadi manusia. Itu teori nasi jadi bubur, ya, bukan inkarnasi. Ya, nasi berubah jadi bubur, nasinya hilang berubah jadi bubur. Jadi Allah juga bukan menjelma. Kalau menjelma itu kan, ya misalnya menjelma itu orang menjelma jadi babi ngepet misalnya. Orangnya hilang, berubah jadi babi ngepet. Jadi inkarnasi itu juga bukan menjelma. Inkarnasi itu Allah, firman yang adalah firman Allah, hikmat Allah, ya, itulah yang menyatakan keberadaan Allah. Oke, coba kita baca satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Oke, saya bacakan ayatnya. 1 Korintus pasal 8 ayat 6 berkata begini, namun bagi kita hanya ada berapa Allah? Satu Allah saja, yaitu yang disebut Bapa. Yang daripadanya berasal apa? Segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu siapa? Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, kita lihat ayat ini ya satu persatu. Di situ ada kata segala sesuatu, diulang berapa kali? Ada 2 kali. Yang pertama, hanya ada satu Allah ya yang dipanggil Yesus dengan sebutan Bapa. Daripadanya berasal segala sesuatu. Berbicara segala sesuatu, ada yang terkecuali? Tidak ada. Berbicara segala sesuatu, apapun itu. Yang Anda pikirkan, apapun itu. Yang tidak pernah saudara lihat, apapun itu, segala sesuatu. Itu berasal dari Allah. Dan ini kedaulatan Allah itu melingkupi segala sesuatu. Segala sesuatu itu keluar dari dirinya. Segala sesuatu itu berasal dari Allah. Termasuk apa? Firman-Nya, mujizatnya, kuasanya, apapun itu keluar dari Allah. Berasal dari Allah. Apapun yang saudara lihat saat ini, asalnya dari mana? Allah. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu, Pak, iya. Tidak ada yang sesuatu yang di luar dirinya. Bahkan teolog R.C. Sproul berkata begini, tidak ada satu debu. Saudara pernah lihat kalau genteng yang bocor itu ya, lobang, kemudian ada cahaya masuk, ada debu yang terbang-terbang. R.C. Sproul mengatakan, tidak ada satu debu pun yang melayang-layang di luar kedaulatan Allah.
kedaulatan Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, itu berasal dari Allah. Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Nah, kemudian hanya ada satu Tuhan. Tuhan itu berbicara apa? Penguasa. Dia yang menguasai. Tuhan itu Lord of Lord. Kalau Lord, ya, saudara, kalau dalam bahasa Inggris ada kata Lord, Lord itu penguasa. Kalau di Inggris kan ada Lord siapa gitu ya. Dia menguasai satu wilayah. Tapi kalau Yesus, jabatannya apa? Gelarnya apa? Lord of Lord. Tuan di atas segala Tuan. Dia yang menguasai alam semesta. Allah yang menjadi sumber segala sesuatu, dikatakan di situ, hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang oleh Yesus Kristus itu, segala sesuatu yang dari Allah itu, diapakan? Segala sesuatu telah dijadikan. Jadi yang menjadikan segala sesuatu itu siapa? Yesus Kristus. Tapi segala sesuatu tadi keluar dari siapa? Allah. Saudara bisa paham? Allah itu sumber dari segala sesuatu, yang menjadikan segala sesuatu yang dari Allah tadi siapa? Yesus Kristus. Tolong dibukakan Yohanes 1 ayat 3. Jadi saudara bisa membayangkan, memiliki gambaran peran Yesus itu di mana. Jadi karena kebingungan itu seringkali kita ini nyembah berapa Allah, Pak? Alkitab mengatakan berapa Allah kita? Satu. Tetapi kok ada Yesus, Pak? Nanti ada lagi Roh Kudus ya. Itu nanti pelajaran berikutnya sebetulnya, saudara. Nanti kalau saya jelaskan di sini sampai siang. Oke? Nah, Yohanes 1 ayat 3 saudara perhatikan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini adalah firman. Ya, di ayat 1 itu firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dia ini berbicara tentang siapa? Di ayat 14, firman itu menjadi manusia. Manusia siapa? Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus itulah yang menciptakan segala sesuatu. Umat yang tidak percaya mengatakan, bagaimana mungkin Allah itu jadi manusia? Loh kok bagaimana mungkin Allah jadi manusia? Ini kan pernyataan yang aneh. Loh kalau manusia jadi Allah itu mungkin enggak, saudara? Enggak mungkin. Tapi kalau Allah jadi manusia, bisa enggak? Terlalu gampang. Itu yang mereka tidak pahami. Anda itu menyembah manusia. Selama ini orang Kristen juga enggak goblok-goblok amat gitu ya. Masa kita ini dituduh menyembah manusia? Tapi tuduhan itu selalu dilontarkan, kalian itu menyembah manusia. Itu pernyataan yang sering kali saudara dengar ya. Itu propaganda sehingga apa? Sehingga orang-orang jemaah awam yang mereka enggak ngerti itu yang ikut. Oh, orang Kristen itu nyembah manusia, Tuhannya itu manusia. Gitu kan? Ojo, itu apa? Pagan itu, nyembah manusia. Itu yang selalu didengungkan. Allah itu enggak mungkin beranak, masa Allah beranak, ya kan? Allah itu enggak beranak. Ya siapa bilang Allah beranak, ya kan? Tapi ketika kita memahami, ketika kita membaca Alkitab, pelan-pelan dengan hikmat Roh Kudus, kita akan mengerti, saudara, siapa Yesus itu sebenarnya. Ya, jadi Natal itu bukanlah sesuatu yang rutinitas saudara tiap tahun seperti saudara ulang tahun nih anak saudara gitu ya. Happy birthday Tuhan Yesus, bukan gitu ya. Jadi Natal itu saudara lebih memaknainya lebih dalam gitu loh. Supaya saudara mengerti kenapa harus ada Natal. Ya tidak mungkin ada Paskah kalau tidak ada Natal. Ya. Siapa yang dikorbankan kalau Yesus tidak pernah dilahirkan? Ya kenapa Yesus harus mati jadi korban? Ya kalau tidak dikorbankan, dosa itu bukan berbicara, saya tadi di depan sudah berbicara, dosa itu bukan berbicara saudara salah, minta maaf, dimaafkan.
selesai. Tidak. Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Bayarnya harus dengan maut. Kalau bukan Yesus yang membayar dosa kita, yang menjadi pengganti di atas kayu salib, siapa yang bayar? Kita. Bayarnya pakai apa? Kematian. Saudara harus mati, bayar dosamu sendiri. Dosa tidak sekedar Tuhan maafkan saya. Ya Tuhan karena kasih-Nya ya maafkan. Tapi keadilan Allah. Allah itu punya sifat paling tidak ada 3. Apa saja sifatnya? Allah itu maha kasih. Allah itu maha kudus. Satu lagi Allah maha adil. Jangan dilupakan yang adil ini. Ya. Orang-orang saksi Yehova itu hanya melihat Allah itu kasih. Enggak mungkin Pak Allah yang maha kasih itu menciptakan neraka hanya untuk melemparkan manusia ke neraka. Neraka itu bukan diciptakan untuk manusia, diciptakan untuk iblis. Tapi manusia, dasar manusia berdosa, dia ngikut siapa? Iblis. Yang masuk sekalian gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan anaknya. Itulah kedaulatan Allah. Jadi saudara mengerti, Yesus itu siapa? Dia adalah Sang Pencipta. Apa saja yang diciptakan oleh Yesus? Kolose 1 ayat 16. Tadi kan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu meliputi apa saja? Kolose 1:16 dikatakan di situ apa? Karena di dalam Dialah, di dalam siapa? Di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di mana? Di sorga dan yang ada di bumi. Jadi yang di sorga dan di bumi itu siapa yang ciptakan? Yesus. Yang kelihatan itu yang saudara lihat, alam semesta, gunung, laut dan semua itu yang kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu apa? Ya setan, jin, tuyul, apa itu semua yang nggak kelihatan, ya malaikat dan segala macam itu yang nggak kelihatan, yang astral itu diciptakan oleh siapa? Yesus. Yang tidak kelihatan dan yang kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan tujuannya untuk siapa? Untuk Dia. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk siapa? Endingnya untuk siapa? Yesus. Jadi saudara jangan pikir ketika saudara beribadah, kok aku enggak dapat apa-apa loh, beribadah kok dapat apa-apa. Kok aku gak merasa apa-apa ya? Loh, memang saudara nyanyi itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Kok nyanyinya enggak ada gregetnya? Emang saudara nyanyi untuk siapa? Untuk dirimu sendiri, ya kan? Saudara harus merasakan gemetar-gemetar, ya saudara harus merasakan bulu kuduk merinding, baru saudara merasakan, wow hadirat Allah turun. Ya kalau hadirat Allah turun hanya bulu kuduk merinding, saudara lewat kuburan juga merinding, saudara. Ya. Jadi itu bukan ukuran. Jadi ukurannya bukan diri kita. Jadi ketika kita memuji Tuhan, itu segala kemuliaan untuk Dia. Lah kalau saudara minta itu berarti segala kemuliaan bagi rata. Saudara harus dapat juga. Loh saudara minta kok. Ya. Jadi segala kemuliaan bagi Allah. Jadi kalau saudara minta juga berarti segala kemuliaan bagi dua. Tuhan separuh, aku separuh ya. Ya. Nah itulah yang Yesus kerjakan. Loh bagaimana Pak manusia kok bisa menciptakan? Nah itu kan pertanyaan, Yesus kan manusia yang kelihatan. Bagaimana dia menciptakan? Penciptaan kan di masa sebelum segala sesuatu ada. Segala sesuatu ada, Yesus sudah ada belum? Ada. Tapi bukan, manusianya ini tidak maha ada, tidak kekal. Dia punya awalnya adalah abad pertama itu. Jadi kemanusiaan Yesus itu bukan Allah, kemanusiaan ya. Kemanusiaan Yesus itu bukan Allah, karena Allah itu pencipta.
Tapi kemanusiaan Yesus ini termasuk sama dengan kita, apa? Ciptaan juga. Kalau Yesus bukan manusia biasa, ada pengajaran lain yang mengatakan Yesus itu bukan manusia. Yesus itu hanya seperti manusia. Itu ajaran yang sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Ya, jadi itu ajaran yang mencoba untuk kesannya membela Yesus gitu ya. Yesus itu bukan manusia. Bagaimana kalau bukan manusia bisa mati? Yesus kan harus mati. Namanya mati itu dia harus memiliki daging yang sama dengan kita. Ya. Oke, jadi kita kembali ke kedaulatan Allah tadi. Nah, kedaulatan Allah itu meliputi apa saja? Kedaulatan Allah itu meliputi, yang pertama adalah Allah itu memiliki rencana sejak kekekalan. Efesus 1 ayat yang kelima. Yang pertama, Allah memiliki rencana sejak kekekalan. Efesus 1 ayat 5, dikatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh siapa? Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Lagi-lagi sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan sifatmu, sesuai dengan kebaikanmu, sesuai dengan hidupmu, tidak. Allah menentukan saudara dari kekekalan itu karena apa? Kehendaknya. Jadi Allah tidak bekerja tadi siapa? Di luar dirinya. Allah tidak mungkin melakukan segala sesuatu di luar dirinya. Dan segala sesuatu tadi dinyatakan oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi Allah itu tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar suaranya. Yang menyatakan segala sesuatu tindakan Allah itu siapa? Yesus Kristus. Doa ayatnya di mana, Pak? Yohanes pasal 5 ayat 37. Pasal 7 ayat 35, kebalik mungkin. Jadi Bapa yang kita kenal dengan Allah tadi, itu rupanya tidak pernah kamu lihat dan suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Bentar ya, Yohanes pasal 5 ayat 37. Kebalik. 5 ayat 37. Ya. Yesus mengatakan, ini perkataan Yesus. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Suara siapa? Bapa. Kemudian rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kok aneh, Pak? Ya enggak aneh. Kalau kita belajar tentang Allah Tritunggal itu enggak aneh. Tadi kan dikatakan di 1 Korintus tadi, segala sesuatu berasal dari Allah dan segala sesuatu itu dijadikan oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini adalah pernyataan wujud Allah. Makanya Allah itu satu di dalam Yesus Kristus. Satu itu bukan satu ndil begini ya. Ya, satu itu satu dalam hakikat. Setara. Sama-sama kekal. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diikat dalam satu hakikat Allah. Yang menyatakan hakikat Allah ini yang tidak kelihatan, yang tidak pernah didengar suaranya, yang menyatakannya siapa? Firman yang menjadi manusia. Manusia Yesus. Jadi ketika Filipus tanya, Yesus tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Filipus, kamu sudah 3 tahun bersama dengan saya. Masakan kamu tidak mengenal aku?
Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Bapa dan aku satu. Apakah Yesus itu Bapa? Bukan. Tadi kan ada Allah, satu Allah yang kita kenal Bapa, satu Tuhan yang kita kenal Yesus. Kalau saudara bingung, berarti benar. Ya, berarti benar ini. Alkitab ini benar. Ya. Kalau saudara, oh ngerti aku gitu. Belajar tentang Allah itu memang harus bingung, saudara. Ya. Selama ini kok saya baru ngerti Pak hal begini. Ya. Kalau saudara masuk di media sosial itu lebih parah, saudara. Ya. Ada yang mengajarkan Yesus itu adalah Bapa. Jadi semua di blender Bapa, Anak dan Roh Kudus itu di blender jadi satu, yaitu Yesus. Ya. Ada ajaran seperti itu. Ada ajaran yang itu namanya Oneness Pentecostalism. Kemudian ada lagi ajaran Nestorian. Itu Allah dalam perjanjian lama itu Allah yang kejam. Ngapain orang Amalek itu dihabisin gitu kan. Ya, Allah seperti apa itu yang membunuh? Banyak ajaran yang di media sosial yang ya karena saya bergelut di media sosial, jadi ya biasanya disebut apologet. Kita harus berapologetika. Ya. Dan kita harus menjelaskan apa yang kebenaran yang kita percayai. Ya. Nah, jadi ini berbicara tentang kedaulatan Allah. Jadi Bapa yang tidak pernah Anda dengar suaranya, Bapa yang tidak pernah kamu lihat rupanya, itu dinyatakan di dalam pribadi Yesus. Saya seringkali bertanya sama teman-teman saya. Pada waktu baptisan, ya kan? Pada waktu baptisan, Yesus keluar dari air, kemudian ada suara di langit. Saya tanya, itu suaranya siapa? Lu suaranya Bapa. Kemudian saya tunjukin ayat ini. Itu loh, Bapa kamu tidak pernah mendengar suaranya. Suaranya Bapa, Kak, itu kan bilang, anakku yang kukasih. Terus saya bilang, oh jadi gini ya, Tritunggal itu Bapa bisa ngomong sendiri, Firman bisa ngomong sendiri, Roh Kudus bisa ngomong sendiri. Iya Pak, begitu. Loh itu berarti 3 Allah. Allah Tritunggal itu kehendaknya berapa? 1. Karena kehendak itu melekat kepada hakikat. Suaranya 1. Siapa yang bersuara? Sang Firman. Jadi Allah itu berbicara melalui siapa tadi? Sang Firman. Loh kan firmannya sudah jadi manusia, Pak. Loh, saya tadi katakan, inkarnasi itu bukan nasi jadi bubur, firman berubah jadi manusia, firman jadi manusia, itu bukan Allah Tritunggal kemudian kehilangan firmannya, jadi dui tunggal, karena yang satu sudah jadi manusia. Nah kalau Anda pandangan begini, itu bukan Tritunggal namanya. Triteis, itu 3 Tuhan. Semakin bingung. Ngomong apa gitu ya. Hidup saya itu sudah susah Pak, Bapak jangan bikin susah lagi gitu ya. Tapi ini kebenaran saudara. Kalau saudara salah memahami ini, tetapi mbah saya itu enggak ngerti gini-gini. Ya enggak masalah, enggak ngerti. Artinya ya ini adalah kekristenan itu berarti teologi yang cukup. Ya Anda tidak perlu belajar seperti saya, seperti Pak Titi, seperti teman-teman yang lain. Yang harus mengajarkan hal ini supaya kita bisa mengajarkan kebenaran. Tapi inilah kebenaran. Tadi kan teorinya nasi, bukan nasi jadi bubur. Ya, firman menjadi manusia, terus Allah gagu, tidak ada firmannya. Ya, Allah tidak bisa berfirman lagi karena firman jadi manusia. Tidak. Jadi yang di atas langit tadi suaranya siapa? Sang Firman. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Yesus Kristus. Tapi ketika Yesus Kristus harus lahir, Allah Tritunggal itu ingin menyatakan diri kepada manusia, berelasi kepada manusia. Kita akan lihat
Kita bahas kedaulatan dulu aja ya, nanti baru dibahas. 2 Timotius 1 ayat 9, nanti saya akan jelaskan tentang inkarnasi. Bagaimana Allah itu berinkarnasi. Yang kedua kita akan lihat, ayat yang kedua, 2 Timotius pasal 1 ayat yang 9. Saudara perhatikan ayat ini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, sekali lagi bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan apa? Maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kita dalam Kristus Yesus. Kapan? Sebelum permulaan zaman. Ini ngeri lagi, saudara. Saudara ini sudah diselamatkan, ya. Dialah menyelamatkan, Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ya, dan memberikan kasih karunia-Nya sendiri melalui Yesus Kristus. Kapan diberikannya? Saudara menerima kasih karunia itu kapan? Sebelum dunia dijadikan. Mikirnya tambah jauh. Loh Pak, saya ini kan baru tahun 70-an lahir, 80-an lahir, bagaimana saya bisa itulah kedaulatan Allah. Bukan berdasarkan hidupmu yang baik, bukan berdasarkan nasibmu yang baik, kamu menerima kasih karunia, tetapi berdasarkan kehendaknya. Sebelum dunia dijadikan, saudara sudah ada di dalam pikiran Allah. Sebelum saudara percaya kepada Yesus saat ini, itu saudara sudah ada di dalam pikiran Allah. Tinggal nanti tahun berapa dipanggil, ya kan? Ya saya dulu dipanggil ya sekitar umur 6-7 tahun lah ya, saya jadi orang Kristen. Karena sebelumnya keluarga saya bukan Kristen. Ya. Saudara lahir baru tahun berapa? Saudara harus ingat. Kapan pertama kali Tuhan melahirbarukan saudara? Saudara yang tahu. Ya ada yang dipanggil tahun 2020. Ini kan ada panggilan dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Tapi diselamatkannya, diberikan kasih karunia-Nya sebelum dunia dijadikan, baru dipanggil. Ada yang dipanggil jam 6 pagi, ada yang dipanggil jam 9, ada yang dipanggil jam 12, ada yang sampai batasnya jam 6 sore, ada yang dipanggil jam 5 lebih 59 detik-detik terakhir. Dipanggil Tuhan, ada. Ya. Ada. Duh enak Pak, yang detik-detik terakhir. Loh, Anda mau detik-detik terakhir. Ya soro ya toh. Ya saya pernah mendoakan orang itu megap-megap ini. 3 bulan, saudara. Megap-megap hanya pakai tabung oksigen. Ya, sebelahnya diwiriti gitu. Dibacain Yasin gitu ya. Kemudian saya disuruh mendoakan. Saya suruh keluar, Pak keluar dulu. Saya sama orang itu, dia cuma gini-gini aja. Megap-megap. Ya saya injili, saya percaya rohnya bisa diajak komunikasi, telinganya bisa mendengar. Orang yang koma begitu ya. 3 bulan bayangin. Ya saya injili. Kalau ibu mau sembuh, ada satu pribadi yang bisa menyembuhkan ibu. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Mintalah kepadanya kesembuhan. Pokoknya saya injili tentang Yesus, saya doakan dia. Selesai saya pulang. Besoknya saya ditelepon. Yang kamu doakan kemarin itu loh, kenapa? Mati. Loh kaget saya kan. Waduh saya punya karunia baru nih. Karunia pencabut nyawa. Loh keluarganya enggak marah? Ya enggak lah, masa marah. Ya bersyukur karena pengobatannya berhenti. Gitu. Ya. Tapi keyakinan saya, saudara ya, keyakinan saya, ibu itu sudah terima Yesus dan dia dalam pikiran saya kan, kalau dia sudah terima Yesus dan dia berdoa kepada Yesus, selamat enggak orang ini? Selamat. Kita enggak tahu, saya enggak tahu apakah orang ini terima. Ya tugas kita kan hanya memberitakan Injil. Masalah dia percaya atau tidak itu pekerjaan Tuhan. Jadi jangan
Jangan penginjilan itu pokoknya saudara orang ini harus percaya Yesus, harus terima Yesus, harus dibaptis. Enggak perlu. Kita mungkin menabur. Ada orang lain yang menuai, enggak masalah. Upahnya sama. Nah itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu memilih saudara, menyelamatkan saudara, memberikan kasih karunia-Nya kapan? Sebelum permulaan zaman. Bukan karena perbuatanmu, tetapi karena kasih karunia-Nya. Satu ayat lagi, Titus pasal 2 ayat 1. Pasal 1 ayat 2. Titus itu hanya satu pasal, Pak. Titus 1 ayat 2. Titus 1 ayat 2, yang Yudas yang satu pasal. Titus 1 ayat 2, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ya, jadi kehidupan kekal itu sudah diberikan Allah sebelum permulaan zaman. Jadi Allah itu berdaulat atas segala sesuatu dalam hal memiliki rencana sejak kekekalan. Segala sesuatu direncanakan oleh Allah, tidak bekerja itu parsial. Kemudian tiba-tiba dia diberitahu, Adam sudah jatuh dalam dosa, diberitahu malaikat, Adam sudah jatuh dalam dosa. Oh iya ta? Allahnya kaget itu. Loh, Adam kok jatuh dalam dosa? Kemudian dia memikirkan jalan keselamatan. Keluarlah proto-evangelion. Kejadian 3 ayat 15. Nanti keturunanmu ya akan diremukkan kepalanya. Nanti kamu akan meremukkan. Jadi Allah itu bukan Allah yang kagetan gitu. Kok iso ya Adam jatuh dalam dosa? Saudara bisa bayangkan Allah model begitu? Kagetan gitu ya. Kayak saudara kaget tiba-tiba anak saudara jatuh gitu kan. Allah enggak kagetan. Semua itu ada dalam rencana Allah. Ya. Semua dalam kedaulatan Allah. Dalam kemahatauan Allah, segala sesuatu itu pasti terjadi. Dan tidak mungkin gagal. Contohnya begini. Allah itu kan maha tahu. Setuju? Setuju. Oke. Misalnya gini. Dalam kemahatauan Allah, besok pagi, saya itu makan nasi pecel. Jam 7 pagi, saya makan nasi pecel. Dalam kemahatauan Allah. Bisa enggak besok itu berubah saya makan rawon? Bisa? Enggak mungkin bisa. Tapi orang yang enggak ngerti ini, bisa Pak, kita kan punya kehendak bebas. Saya mau makan pecel kayak, mau makan rawon kayak. Dia tidak lihat kalimat awalnya. Kalimat awalnya tadi apa? Di dalam kemahatauan Allah, saya makan pecel. Ya pasti makan pecel, enggak mungkin makan rawon. Apa kemahatauan Allah bisa salah? Enggak. Itu masih bisa ngotot ya. Kemudian saya bawa lagi. Oke. Allah tahu enggak dalam kemahatauannya, Allah tahu enggak siapa-siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Tahu enggak? Tahu Pak. Jumlahnya tahu enggak? Tahu Pak. Kalau misalnya masuk surga 1.000 orang, masuk neraka 10.000. Apakah bisa jumlah itu berubah? Yang ini jadi 1.500, ini jadi 9.500. Bisa? Ya enggak bisa. Berarti kemahatauan Allah bisa salah dong. Nah itu kalau kita belajar tentang Allah itu, kita akan memahami, iya ya. Itu kemahatauan. Baru kemahatauan, belum kemahahadiran. Belum kemahatauan, kemahahadiran, terus apa lagi? Sifat Allah itu. Omnipresent, omnipotent, omniscient. Kemahakuasaan, omnipoten. Ya, jadi itu kedaulatan Allah. Nanti meliputi apa lagi? Yang pertama tadi, Allah memiliki rencana sejak kekekalan di dalam keselamatan saudara dan saya. Kemudian Allah menetapkan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Ayub pasal 42 ayat 2.
Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setelah Ayub mengalami kesusahan yang berat, masalah yang luar biasa, akhirnya Tuhan pulihkan. Setelah Ayub benar-benar mengenal Allah yang dia sembah, dia mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan rencanamu tidak akan pernah gagal. Ya, itu kedaulatan Allah. Kita akan baca lagi ayat berikutnya. Yesaya 14 ayat 24. Yesaya 42 ayat yang ke-24. Yesaya berapa tadi? Yesaya 14 ayat 24. Ya, Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikian akan terlaksana. Jadi rencana Allah tidak pernah gagal. Ya, baik dalam menyelamatkan saudara, baik di dalam memberkati kita dan apapun yang Allah lakukan, Allah memiliki rencana di dalam kehidupan saudara dan saya, dan itu tidak akan pernah gagal. Lalu ketika kita sudah belajar tentang kedaulatan Allah, apa keterkaitan Natal itu dengan kedaulatan Allah? Apa keterkaitannya? Apa hubungannya Natal dengan kedaulatan Allah? Yang pertama, kita akan lihat Natal itu sebagai wujud kedaulatan Allah atas sejarah. Kelahiran Yesus itu tidak terjadi secara kebetulan, ya, atau karena kebetulan manusia, tetapi merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah yang kekal. Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Jadi Natal itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, tapi itu adalah rencana Allah. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Begini firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Setelah genap waktunya, ya, waktunya telah tepat seperti yang telah ditentukan Allah. Loh, kenapa Yesus lahir di abad yang pertama, Pak? Kenapa kok enggak hari ini? Kan keren kita ketemu sama Yesus kan, ngopi di Starbucks gitu. Ya bisa kongko-kongko. Ya enggak gitu, itu sesuai waktu yang sudah ditetapkan Allah. Ya turun menjadi manusia. Karena keselamatan itu melalui rencana Allah pada bangsa Israel. Keselamatan itu memang dari bangsa Israel. Kenapa harus abad pertama? Ya karena itu waktu yang tepat. Itu genap waktunya. Yesus itu menebus. Ya, dia lahir dulu dari seorang perawan yang bernama Maria. Apa tujuan Yesus lahir? Ayat 5 dikatakan, ia diutus untuk menebus orang-orang yang takluk pada hukum Taurat. Awalnya Yesus itu untuk menebus bangsa Israel. Coba dibukakan Yohanes 1 ayat 11. Yesus itu datang kepada bangsa Israel. Yesus itu menggenapi janji Allah kepada Abraham. Melalui keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Keturunan yang mana yang memberkati?
Yesus Kristus. Ia datang pada milik kepunyaannya, bangsa Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sehingga ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang di luar miliknya tadi, yang tidak punya hukum Taurat itu, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Saudara dan saya ada di ayat 12. Kita bukan orang Israel. Karena Israel tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu jatuh ke tangan bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya. Itulah kemurahan hati Allah. Itu ada di dalam rencana Allah. Itu di dalam kedaulatan Allah. Ya. Jadi Natal itu bukan sekedar kebetulan, tapi itu benar-benar direncanakan Allah. Tujuannya Yesus lahir untuk menebus. Kenapa harus ditebus? Karena tadi, saudara dan saya tidak bisa bayar. Kalau saudara yang bayar, masuk neraka semua kita. Tapi Yesus menggantikan saudara, karena harus ada yang dibayar. Bayarnya pakai apa? Maut. Yesus harus mengalami maut untuk membayar dosa kita. Kalau Yesus tidak mengalami maut, berarti dosa kita masih ada. Tapi kebangkitannya, Paulus katakan, oleh karena kebangkitan Kristus, maka imanmu tidak sia-sia. Yesus mengalahkan maut, dan maut tidak ada kuasa lagi bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Ketika saudara dan saya percaya Yesus, saudara ada di dalam Kristus, maut, kematian kekal itu tidak akan menguasai saudara. Itu janji Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Allah. Janji Allah tidak pernah gagal. Nah, kita lihat yang pertama tadi, Natal sebagai wujud kedaulatan Allah atas sejarah. Setelah genap waktunya, dalam kronologi waktu, dalam sejarah manusia, Yesus lahir di abad yang pertama. Dia menyelamatkan bukan hanya manusia yang hidup setelahnya, tetapi manusia yang percaya sebelum kedatangan Kristus. Jadi kematian Kristus itu menebus umatnya yang di belakang, termasuk Abraham, Nuh, siapa lagi? Daud yang ada di belakangnya itu, semuanya percaya kepada Mesias yang akan datang. Tapi kita percaya kepada Mesias yang sudah datang. Jadi kita terhisap kepada salib Kristus 2000 tahun yang lalu. Yang di belakang terhisap salib Kristus yang akan datang. Makanya iman kita itu diperhitungkan berdasarkan iman Abraham. Kita diperhitungkan menjadi anak Allah bukan berdasarkan keturunan Abraham secara lahiria, tapi keturunan Abraham secara rohani. Itulah saudara dan saya. Kita diperhitungkan menjadi anaknya. Kita dicangkokkan kepada pokok anggur. Kita diambil, diadopsi menjadi anaknya. Kita sama-sama ditebus oleh pengorbanan Kristus. Nah, itu makna Natal sebetulnya. Jadi Natal itu bukan langkah akhir dari perjalanan keselamatan, awal daripada rencana Allah itu digenapi. Kita melihat apa korelasi Natal dalam kedaulatan Allah. Yang kedua, Natal kedaulatan Allah dalam pemilihan Kristus sebagai juru selamat. Ya, jadi kapan Yesus itu ditetapkan menjadi juru selamat? Apakah setelah Adam itu jatuh, lalu Allah tadi berpikir, oh aku tak bikin jalan keluar ya, tak persiapkan Yesus? Bukan, saudara. Ya, jadi Allah itu dalam kedaulatannya memilih untuk mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya. Dalam perspektif ini, keselamatan adalah inisiatif Allah dan manusia tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memilih Allah atau menentukan jalan keselamatannya sendiri. Jadi Allah itu sudah merencangkan segala sesuatu dalam kekekalan.
Allah itu tidak punya plan A gagal jadi plan B gagal jadi plan C, enggak. Itu manusia. Allah itu merencanakan dalam kekekalan itu satu garis selesai. Akulah Alfa, akulah Omega. Omega ini tujuan akhir dari segala sesuatu. Apa yang menjadi tujuan akhir, saudara? Bukankah kita kumpul di sini karena kita bersyukur kita sudah memperoleh janji untuk kehidupan kekal? Jadi saudara, ibadah itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Jangan minta berkat. Aku kok supaya datang itu supaya diberkati. Berkat itu belakangan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu nanti ditambahkan. Jangan cari semuanya di dalam gereja. Karena semuanya itu tidak ada di dalam gereja. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita cari kebenaran. Kita cari hikmat Allah. Barulah yang semuanya itu akan ditambahkan. Bangsa lain mencari semuanya itu. Nah, kalau kamu sama-sama mencari semuanya itu, tapi dibungkus dengan kerohanian, apa bedanya? Ya, cuman kelihatannya aja rohani gitu. Tapi dalamnya juga jasmani juga. Jadi tujuan kita beribadah itu juga kadang-kadang kita salah. Apa, saudara ke gereja ngapain? Ya, supaya aku diberkati. Supaya aku terus kan. Fokusnya kepada siapa? Aku. Tapi ketika kita beribadah, kita memberikan segala sesuatu, hati kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Fokusnya Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memikirkan kita tentang semuanya itu. Gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat kapan Yesus ini ditentukan Allah untuk menjadi juru selamat. Apakah pada Kejadian 3 ayat 15? Ternyata tidak. Kita lihat 1 Petrus pasal 1. Ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 18, firman Tuhan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih kapan? Sebelum dunia dijadikan. Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Dipilih sebelum dunia dijadikan untuk apa? Untuk melakukan ayat 18 dan 19 tadi. Menebus cara hidup saudara dan saya yang sia-sia, yang kita warisi dari Adam itu loh. Dosa waris itu loh. Yang saudara, dosa waris itu apa, Pak? Adam kan berbuat dosa tuh. Akibatnya apa? Keberdosaan Adam berakibat apa? Putusnya hubungan saudara dan saya dengan Allah, kematian rohani, kemudian disusul dengan kematian jasmani. Itu yang kita warisi. Makanya semua manusia keturunan Adam pasti mati. Itu menunjukkan bahwa kita ini mewarisi akibat daripada dosa Adam. Itu yang kita warisi. Kematian kekal. Makanya Yesus perlu tebus supaya saudara tidak mati kekal, tetapi hidup kekal. Gitu loh. Jadi yang ditebus tadi ya, kematian rohani, saudara dibangkitkan, dilahir barukan, baru menerima kehidupan kekal. Makanya Yesus di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Kamu tidak akan mungkin masuk dalam kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahir barukan. Makanya perlu lahir baru untuk menerima hidup yang kekal. Ya, jadi Kristus itu dipilih sebelum dunia dijadikan untuk apa? Menebus dosa saudara dan saya. Sebelum dunia dijadikan, dosanya sudah ada belum, Pak? Belum. Manusianya sudah ada? Belum. Manusia belum jatuh dalam dosa? Belum. Tapi juru selamatnya sudah disediakan. Ya kan? Hebat enggak Tuhan? Ini kan ayatnya berbicara. Ia dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk menebus.
Dosanya belum ada loh Pak. Manusianya belum jatuh. Itulah Allah di dalam rencananya. Di dalam kedaulatannya. Merencanakan segala sesuatu itu bukan parsial. Ada kejadian baru direncanakan. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Detail, terperinci. Kita sedang menjalani itu di dalam keterbatasan waktu. Segala sesuatu sudah ditetapkan Allah, sudah. Berarti apa bedanya dengan takdir, Pak? Wah, ya kan. Saya pernah ditanya gitu. Pak, bedanya ketetapan Allah dengan takdir itu apa? Kalau orang sebelah itu percaya takdir, ya kan? Ini sudah takdir. Artinya takdir itu segala sesuatu yang tidak mungkin dia rubah. Karena itu sudah di dalam ketetapan Allah dan tidak bisa dirubah. Sama enggak takdir dengan ketetapan Allah? Sama enggak? Sama. Tapi kita tidak percaya takdir. Kita juga tidak mempercayakan iman kita kepada ketetapan Allah. Kita tidak percaya kepada ketetapan Allah. Tapi kita percaya kepada Allah yang menetapkan segala sesuatu. Ya, beda kan? Kalau mereka percaya kepada takdir, ya sudah Pak, saya ditakdirkan jadi orang melarat, ya melarat terus gitu loh. Karena dia percaya takdir gitu kan. Jadi tidak ada sesuatu yang dia bisa memperjuangkan. Ya sudah, takdirnya begitu. Karena dia percaya bahwa takdir itu tidak bisa dirubah. Kalau saya punya istri begini nih Pak, ya ini sudah takdirku Pak. Iya kan? Karena dia percaya takdir. Akhirnya yang terjadi apa? Fatalisme. Yang jahat semakin jahat. Ya udah, saya sudah ditakdirkan jadi penjahat, sudah saya jahat terus gitu. Karena sudah saya ditakdirkan gitu. Karena dia percayanya kepada takdir, bukan kepada Allah yang menetapkan takdir itu. Tapi saudara percaya kepada Allah atau saudara percaya kepada ketetapannya? Percaya kepada Allah. Ketika kita percaya kepada Allah yang menetapkan segala sesuatu, pasti kita akan dituntun dalam ketetapannya. Ketika kita menjalani ketetapan Allah bersama dengan Tuhan, apa yang saudara lakukan dibuat berhasil. Amin. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nasib orang itu berubah itu tidak ada yang tidak pernah dituliskan di kalender gitu ya katanya. Nasib itu, nasib jahat, nasib buruk, nasib baik itu tidak pernah dituliskan di kalender. Ya kalau saudara ngikutin media sosial ya, orang jual es teh itu yang diolok-olok itu, ya dapat uang 300 juta, rumahnya akan dibongkar, terus diumrohkan dan lain sebagainya, dapat macam-macam. Siapa yang nyangka? Hanya perkataan satu kata itu aja bisa merubah nasibnya gitu. Ini fakta loh yang saudara lihat kan. Yang sebelah lagi sudah dapat duit, rame, ribut, enggak dapat, ya kan, teriak-teriak gitu. Ya, itu juga fakta yang kita lihat. Ya. Jadi itu sudah ada di dalam rencananya. Ya. Tuhan ingin menunjukkan loh itu loh, ya, bahwa hidup kita itu tidak ada yang bisa menyangka. Gitu. Jadi kita bukan berjalan berdasarkan takdir, tapi kita berjalan bersama dengan Allah yang menetapkan takdir itu. Kita tidak tahu takdir kita masing-masing, ketetapan kita masing-masing. Tapi yang kita tahu, yang kita percaya, bahwa aku ditetapkan Allah untuk menerima hidup yang kekal. Amin. Itu yang kita harus imani. Itu janji Tuhan. Itu ketetapan akhir yang Tuhan janjikan kepada saudara. Ya, mau janjinya dipastikan di dalam firman. Kalau tidak ada ayatnya itu tidak klop, saudara ya. Yohanes pasal 10, ayat yang ke-27, 28. Ini janji takdir yang ditetapkan oleh Kristus untuk saudara dan saya. Ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku.
domba-dombaku. Saudara domba-domba Kristus bukan? Domba-domba Kristus. Berarti saudara mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan mengenal saudara dan saya. Mengenal itu bukan hanya tahu ini namanya Pak Titi, ini namanya Budi. Bukan hanya sekedar itu. Tapi pengenalan Allah akan diri kita itu sampai ke dalam hati kita. Apa yang saudara maksudkan di dalam hati, apa yang saudara pikirkan Allah tahu. Dan Allah mengenal itu semua. Pengenalan Allah itu ya pengenalan yang lebih dalam dari suami mengenal istri. Lebih dalam dari itu Allah mengenal saudara. Dan mereka mengikut aku. Apa janji Tuhan kepada domba-dombanya ini? Ayat 28. Dan aku memberikan apa? Hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka mudah-mudahan tidak akan salah loh. Pasti kok mudah-mudahan. Hidup kekal itu pasti atau mudah-mudahan? Pasti. Siapa yang menjanjikan? Yesus. Mereka pasti, mereka itu tadi domba-dombanya tadi kan. Domba-dombaku pasti tidak akan binasa sampai kapan? Selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada satu orang pun yang bisa merebut saudara dari tangan siapa? Yesus. Kuasa manapun tidak ada yang bisa merebut saudara dari tangan Tuhan. Bukankah ini sebuah kepastian? Jadi kalau saudara belum yakin, saudara percaya Yesus pasti selamat, ayat ini hapus. Karena itu ada kata-kata pasti. Kalau saya mau membuktikan kepastian itu buahnya ayatnya nanti aja saudara. Ya, ini sudah kelewat. Oke. Jadi saudara yakin, saudara pasti selamatkan dalam Yesus? Amin. Amin. Yaitu kita masuk di dalam kedaulatan Allah. Apa korelasinya yang berikutnya? Yang ketiga, kedaulatan Allah dalam inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Inkarnasi itu yaitu Allah yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Itu adalah contoh nyata kedaulatan Allah dalam tindakan. Jadi Allah bukan hanya merencanakan, bukan hanya melakukan janji-janjinya, tapi dia menunjukkan lewat tindakannya. Ketika dia mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia memberikan anaknya yang tunggal. Firman itu menjadi manusia. Bagaimana firman itu menjadi manusia? Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Oke. Dikatakan di situ ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, ini berbicara tentang Yesus ya, sang firman itu ya, yang walaupun dalam rupa Allah, Allah yang rupa itu bisa dilihat ya, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kenapa Yesus disebut Allah? Karena dia memiliki kesetaraan dengan Allah. Allah itu tadi apa? Tidak terbatas, maha besar, maha kuasa, ya. Dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau Yesus itu, sang firman itu mempertahankan hakikat Allahnya yang besar tadi, yang maha besar tadi, yang maha hadir tadi, yang maha segalanya tadi. Kalau dia pertahankan sifat itunya, kesetaraannya itu, bagaimana mungkin firman itu bisa menjadi manusia? Firman itu Allah. Bagaimana firman itu bisa menjadi manusia kalau dia tetap mempertahankan kealahannya? Di ayat ke-7 dikatakan apa? Melainkan telah mengosongkan diri. Nah ini banyak orang yang tidak mengerti, mengosongkan diri berarti Allahnya dikosongkan. Dikosongkan kemana? Allah dikosongkan kemana? Allah itu tidak bisa memenuhi, Allah itu memenuhi segala sesuatu. Dikosongkan kemana? Tidak ada tempat yang tidak ada Allah. Semua tempat ada Allah. Terus dikosongkan kemana? Ya saudara kalau mengerti kemahahadiran Allah, Allah itu maha hadir. Lalu dikosongkan gimana? Artinya mengosongkan diri ini suatu tindakan
bahwa yang tidak terbatas itu harus menjadi terbatas. Ya. Mengosongkan dirinya sendiri dengan cara apa? Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Allah Tritunggal tadi, hakikatnya Allah tadi, yang tidak kelihatan tadi, supaya dia bisa menyatakan diri kepada umatnya, dia harus menambahkan, mengambil rupa apa? Manusia. Hakikat manusia itu diambil, ditambahkan. Supaya yang ilahi, yang tidak kelihatan, yang maha besar tadi, harus merendahkan diri. Itu namanya mengosongkan diri. Dengan cara menjadi manusia. Supaya saudara bisa lihat, saudara bisa raba, saudara bisa terawang. Kayak uang asli aja. Jadi, kehadiran Allah dalam Yesus Kristus itulah yang saudara bisa lihat, yang saudara bisa, yaitu yang diberitakan oleh para rasul. Saudara sekarang mulai bisa mengerti kan, bagaimana Allah yang maha hadir tadi, maha besar tadi, yang orang Israel tidak berani, tidak takut dengan kehadirannya tadi. Saudara tidak akan merasakan itu ketika Allah menjadi manusia. Kemudian ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Allah tadi dalam keadaan sebagai manusia tadi, ia telah merendahkan dirinya. Kalau Allah tetap mempertahankan kealahannya, bisa enggak jadi manusia? Ya enggak bisa. Bagaimana mungkin yang tidak terbatas menjadi terbatas? Itu jadi enggak mungkin. Itu yang dipahami oleh orang sebelah. Enggak mungkin Allah itu jadi manusia. Ya berarti Allah tidak maha kuasa. Allah yang maha kuasa itu dia bisa merendahkan dirinya untuk mengambil hakikat manusia supaya dia bisa berdiam di dalam hakikat manusia. Kolose 2 ayat 9. Dan hasilnya kita percaya bahwa Yesus itu manusia, Allah yang sejati, manusia yang sejati. Memiliki dua hakikat. Manusia yang sejati, Allah yang sejati. Yesus Kristus memiliki dua hakikat. Saudara punya berapa hakikat? Satu, hakikat kita apa? Manusia. Tapi Yesus Kristus memiliki hakikat ilahi dan hakikat manusia. Nah ini, Kolose 2 ayat 9. Nah, sebab di dalam dialah, di dalam siapa? Manusia Yesus Kristus itu berdiam secara apa? Jasmania. Artinya jasmania itu apa? Bisa dilihat, bisa diraba. Berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Hadiratnya tadi, atributnya tadi maha hadir, maha besar, maha kuasa, dan maha segalanya itu berdiam di dalam manusia Yesus Kristus. Makanya ketika saudara membaca Alkitab, Yesus Kristus bisa tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang Farisi. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Saya aja enggak bisa isi hatinya Pak Titi, saya enggak tahu. Tapi Yesus bisa tahu. Karena tidak perlu orang kasih tahu, itu loh Pak Titi orangnya gitu. Sama Tuhan enggak perlu gitu. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati. Itu kalau bukan Tuhan kan enggak mungkin. Ketika dia melihat orang sakit, dia sembuhkan. Itu yang menyembuhkan keilahiannya. Dia tidak tunggu, kamu beriman enggak, percaya kepadaku enggak. Kalau percaya padaku tak sembuhkan. Enggak. Yesus enggak perlu kamu beriman untuk dia sembuhkan. Ya, orang yang semua itu dia lakukan berdasarkan apa tadi? Kehendaknya. Jadi kalau saudara sakit, ya, mengalami masalah. Saya senang sekali ketika membaca seorang kusta itu meminta kepada Yesus. Dia sakit kusta. Orang yang sakit kusta itu dikucilkan. Tapi ketika dia mendengar tentang Yesus yang bisa menyembuhkan, imannya dibangkitkan. Dia datang mendekati Yesus. Orang kusta mendekati orang, pasti orang yang sehat itu akan nyingkir. Oh ada orang kusta, lari.
Nanti kalau kesentuh jadi tidak kudus, ya jadi najis gitu. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia bilang apa? Ini perkataan dia yang saya sangat senang sekali. Dia berkata, kalau engkau mau, aku pasti sembuh. Dan Yesus bilang apa? Iya, aku mau. Jadi intinya apa? Kalau engkau mau, bukan kalau aku mau. Kita pasti mau disembuhkan, betul? Tapi masalahnya Tuhan mau menyembuhkan kita enggak? Orang kusta ini merendahkan diri dia. Kalau engkau berkenan, kalau engkau mau, aku pasti sembuh. Dan Yesus bilang, aku mau, sembuh dia. Berbeda dengan orang yang di kolam Bethesda. Yesus cuma tanya, maukah engkau sembuh? Dia jelaskan lagi, enggak ada orang yang bopong aku untuk masuk ke kolam. Dia masih berpikir konsepnya bagaimana orang itu bisa sembuh. Kalau orang di kolam Bethesda itu kalau sembuh, kalau kolamnya gorak gitu, orang duluan masuk. Siapa yang pertama masuk, dia yang sembuh. Itu konsep pemikiran orang pada waktu itu. Gitu loh. Jadi Yesus menyembuhkan dia karena kehendak. Di situ banyak orang sakit. Kenapa yang disembuhkan cuma satu? Kok enggak Yesus bikin KKR kesembuhan ilahi di situ? Yang sakit di situ semua disembuhkan. Ya itu semua kehendaknya. Kenapa kok yang disembuhkan orang lumpuh itu? Yang lain kan banyak. Itu menunjukkan bahwa semua adalah kehendaknya. Jadi kalau saudara sekarang belum sembuh, masalah saudara belum selesai, doa saudara, kalau Tuhan mau, aku sembuh. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ya, jadi itulah kedaulatan Allah dalam inkarnasi. Bagaimana firman menjadi manusia. Nah yang terakhir, kita lihat apa kesimpulan dari apa yang kita dengar pagi hari ini. Yaitu, Natal itu bukan hanya sekedar sebuah peristiwa historis, tetapi juga merupakan tindakan Allah yang berdaulat untuk menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia dan menyelesaikan rencana keselamatan yang telah Dia tentukan sejak kekekalan. Kelahiran Yesus Kristus adalah penggenapan dari kedaulatan Allah dalam segala hal, dalam sejarah, dalam pemilihannya untuk menyelamatkan umatnya, dalam inkarnasi dan dalam pengaturan seluruh peristiwa hidup dan juga kematian Yesus Kristus. Itulah inti daripada apa yang kita pelajari pagi hari ini. Selamat menyambut Natal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan kiranya Natal itu lahir di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya.